pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Eskiel Wijaya di kesempatan pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita di dalam istirahat kita. Apapun keadaan kita pagi hari ini, kita tetap bersyukur karena Tuhan baik atas hidup kita. Selalu ada rencana yang terbaik dari Tuhan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 32 ayat yang ke-10 dan 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ya, seharusnya dibaca dari ayat 1 sampai ayat yang 11, tapi saya akan membacakan untuk kita di ayat 10 dan yang ke-11. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Perhatikan baik-baik. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan pagi hari ini. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang orang fasik secara khusus dalam hal ini bukan berarti orang fasik ini orang yang di luar Tuhan. Orang fasik yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengerti firman tetapi mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti contoh Raja Saul. Raja Saul mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi karena iri hati yang menutupi hatinya, dia belajar tentang firman, dia mengerti tentang firman. Bahkan ada banyak penasehat-penasehat yang menasehati dia di dalam firman, tetapi dia tidak melakukan dan menjalankan firman. Dia termasuk kepada golongan fasik karena dia tahu firman tetapi tidak melakukan. Di dalam perjanjian baru pun ada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tuhan sedang menegur mereka dengan sebutan fasik. Karena kenapa? Mereka mengerti firman tetapi tidak melakukan firman. Jadi dalam teks yang kita renungkan pagi hari ini berbicara tentang orang fasik, bukan berbicara tentang orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi berbicara tentang fasik, berbicara tentang orang yang tidak melakukan firman Tuhan sekalipun dia sudah mengerti firman Tuhan. Nah, tema perenungan kita pagi hari ini berbicara tentang kehancuran diterima orang fasik, atau kata mudahnya kehancuran diterima orang yang tidak melakukan firman, tetapi bahagia diterima orang benar, ya. Bahagia diterima orang benar. Kehancuran diterima orang fasik, bahagia diterima orang benar. Kenapa ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita berdampingan dengan orang-orang yang percaya yang lain? Ada orang percaya yang hidupnya berbahagia sekalipun dia mungkin secara strata sosial, kehidupannya atau secara materi tidak begitu mencukupi atau bisa digolong orang sederhana atau menengah ke bawah, tetapi hidupnya bisa berbahagia. Dia melakukan kebenaran firman, hidup di dalam firman, dia menikmati kebahagiaan hidup sekalipun bukan berarti tanpa masalah, ya. Ada masalah, ada tantangan, tetapi kita nggak pernah melihat orang itu kok muram, orang itu sungut-sungut dan lain sebagainya, tetapi dia bisa menikmati hidupnya dengan luar biasa. Tetapi ada orang yang hidupnya wah luar biasa, ya, sama-sama orang percaya, tetapi hidupnya selalu dengan keluh kesah, persoalan, permasalahan. Dia tidak bisa menikmati kehidupannya untuk berbahagia. Padahal secara materi dia cukup, bahkan mungkin dia lebih daripada orang yang pertama tadi. Masalahnya ada di melakukan firman atau tidak. Orang-orang benar, orang-orang yang melakukan firman, dia akan tetap berbahagia di dalam segala keadaan. Masalah paling utama orang fasik adalah dia tahu dirinya bersalah, dia tahu dirinya berdosa, tetapi dia berusaha
untuk menutupi dosa-dosa di dalam hati dan hidupnya. Mungkin orang lain nggak tahu dosa apa yang dia perbuat. Mungkin orang lain tidak melihat dosa-dosa apa yang dia lakukan. Dosa itu tersembunyi, rapat. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, serapat-rapatnya kita menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Semakin kuat kita menyembunyikan dosa, semakin kuat Tuhan menekan kita. Semakin kuat kita menutupi dosa, semakin kuat persoalan, permasalahan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Inilah yang dialami oleh pemazmur Daud, yang membuat dia akhirnya menyadari, dikatakan di ayat yang ke-1 dan ke-2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, perhatikan, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Daud berusaha menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Tapi apa daya, manusia penuh dengan keterbatasan. Justru dia mengalami kehidupan yang tidak nyaman, tidak enak. Masalah terbesar manusia dalam hidup ini berbicara tentang dosa. Kalau manusia tidak hidup dalam dosa, manusia tidak jatuh dalam dosa, Kristus Tuhan tidak perlu hadir di dunia ini, mengorbankan seluruh kehidupannya hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi dosa adalah masalah yang paling serius dalam hidup kita. Sebab itu jikalau ada dosa di hati kita, hidup kita, itu harus segera dibereskan, harus segera diselesaikan. Selama engkau hidup menutupi dosa yang engkau sembunyikan di dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah bisa menikmati yang namanya kehidupan. Dosa besar menurut pandangan manusia atau dosa kecil di hadapan Tuhan sama saja. Tidak ada ukuran dosa besar, dosa kecil, semuanya sama. Jadi kita perlu terus mengecek ke dalam hati kita, hidup kita. Adakah dosa-dosa terselip di hati, pikiran, hidup kita? Saat kita ngomongin orang aja, gosipin orang, itu sudah masuk dalam dosa. Saat kita mengatakan hal yang negatif, hal yang tidak baik tentang sesama kita, itu sudah masuk pada golongan dosa. Dan di hadapan Tuhan, dosa adalah dosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil, semuanya di hadapan Tuhan sama. Sebab itu, Raja Daud menyadari betul akan setiap dosa-dosa dan pelanggaran dalam hidupnya yang dia sembunyikan. Dan oleh karena kesadaran itulah, dia tahu bahwa Bapa kita, Tuhan kita adalah pemurah. Ketika masih ada kesempatan hari ini untuk kita menjalani hidup, jikalau hari-hari lalu atau mungkin sudah lama kita menyembunyikan dosa dalam hati kita, kita merasa hidup kita kok kayaknya susah terus, kita hidup mengalami tekanan terus, perhatikan, cek dalam hati kita, siapa tahu ada dosa yang tersembunyi. Kalau ada, hari inilah waktunya. Tuhan mau kita bereskan setiap dosa itu di hadapan Tuhan, dan mulailah dengan hati yang bersih, karena dikatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya, berbahagialah orang yang mau mengakui dosanya, sehingga akhirnya dikatakan di ayat yang ke-5, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Daud terbuka di hadapan Tuhan. Dia beritahukan semua pelanggaran-pelanggarannya kepada Tuhan. Dengan kehancuran hati, dengan kerendahan hati, dia mengakui setiap dosanya, kesalahannya, pelanggarannya di hadapan Tuhan. Dan dia berkata apa? Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Selah. Berhenti Daud di sini. Dia merenung.
orang-orang yang mau jujur. Ya, itu bedanya orang fasik dengan orang benar. Orang fasik akan berusaha menjadi penipu, menutupi setiap dosa-dosanya. Sekalipun dia belajar firman, sekalipun dia ibadah, dosa adalah dosa. Ya, jalan ibadahnya, lancar persekutuannya, jalan dosanya juga. Tapi orang benar tidak. Saat dia tahu sesuatu itu Tuhan tidak suka, dia stop, berhenti, dia berbalik, hidup di dalam kebenaran, pegang kebenaran, melangkah di dalam kebenaran, dan kebenaran jujur, sehingga dikatakan orang benar itu hatinya jujur. Tuhan rindu kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Tuhan rindu kita bebas dari yang namanya menyimpan dosa, kesalahan, pelanggaran, apapun dosamu. Mungkin dosamu kecil, besar, di hadapan Tuhan. Tuhan bersedia untuk mengampuni. Tuhan bersedia untuk memulihkan keadaan kita. Tuhan mau kita orang-orang percaya yang hidup di dalam kemenangan dan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Kefasikan, ya, menerima kehancuran, tetapi orang benar menerima kebahagiaan. Kamu pilih hari ini. Kalau ada dosa di hatimu, tapi engkau tetap melakukan dan engkau tidak mengakui di hadapan Tuhan dan menyelesaikan kehancuran menanti hidupmu. Tetapi ketika engkau menyadari ada dosa di hatimu dan engkau meminta ampun kepada Tuhan dan berbalik meninggalkan itu semua dan hidup di dalam kebenaran, kebahagiaan yang akan kau terima dalam hidupmu. Dikatakan banyak kesakitan diderita orang fasik. Sakitan pikiran, perasaan, hati, bahkan ujungnya sakit secara fisik. Dari sakit rohani dulu, sakit yang tidak terlihat, sampai secara fisik nyata terlihat adanya sakit, penyakit yang disebabkan oleh karena dosa. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan, perhatikan, dikelilingi kasih setia. Bukan berarti kita tanpa jatuh di dalam dosa. Ada titik di mana kita jatuh dalam dosa. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan segera berbalik. Orang benar akan segera berbalik dari kejatuhannya dan kembali kepada jalannya Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Itu yang membedakan antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik akan tetap tinggal di dalam dosanya sekalipun dia beribadah, dia bersekutu dengan Tuhan, dia terlihat rohani di gereja, tetapi orang fasik akan tetap melakukan dosa dan menutup rapat-rapat. Tapi orang benar, sedikit saja dia melakukan pelanggaran karena hatinya terbentuk sebagai hati yang jujur. Dia akan mengakuinya di hadapan Tuhan dan dia akan berpaling. Orang fasik menerima kehancuran, orang benar menerima kebahagiaan yang sejati yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk perenungan kita pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang kami boleh nikmati kesempatan pagi hari ini. Ampuni kami atas setiap dosa, pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang tersembunyi di hati kami. Ampuni kami atas setiap dosa, pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang sering kami kerjakan, kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan. Kami minta ampun pagi hari ini di hadapan. Sebelum kami melalui atau memulai perjalanan hidup kami, tolonglah kami. Mampukan kami supaya hari ini kami dimampukan untuk hidup di atas kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan di dalam firman-Mu, memiliki hati yang jujur, memiliki hati yang mengasihi Tuhan, memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi perkara-perkara dosa yang mau kami sembunyikan, kami simpan-simpan, atau kami lakukan di hari-hari ini. Kami mau berbenah atas hidup ini.
Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran-Mu di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas pekerjaan, usaha, pekerjaan, bisnis, peternakan, pertanian, studi, bahkan pelayanan kami pun serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat menjalani aktivitas yang baru di hari yang baru. Damai Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, terpujilah Tuhan. Haleluya.